Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Putri. Ada apa? Waalaikumsalam Bu Dewi. Iya nih Bu, apa namanya? Ya, lagi ada aja yang dipikirin. Oh, pikirin apa? Mau cerita nggak nih? Iya, pengen sih Bu, pengen cerita. Bu Dewi mau dengerin saya cerita. Insya Allah. Insya Allah saya siap mendengarkan. Kalau Bu Putri berkenan bercerita nih. Ada apa sih? Iya, jadi Bu, saya tuh kan kena tegur kepala sekolah. Yang hasil supervisi kemarin itu Bu, supervisi sama pengawas. Jadi menurut pengawas itu hasil penilaian terhadap saya. Nah, intinya saya tuh kurang bagus ngajarnya. Terus banyak juga masukan dari pengawas tuh tentang sumber-sumber belajar gitu. Oh gitu. Oh iya iya. Oke, kita cerita ya nanti ya lebih lanjut lagi nih. Tapi sebelumnya boleh tahu nggak kira-kira apa nih harapan Bu Putri dari ngobrolan kita nanti, dari diskusi kita nanti nih pengennya Bu Putri itu seperti apa gitu. Iya, pengennya sih apa namanya? Saya pengen apa ya? Pengen lebih baik lah gitu ya. Maksudnya ada jadi nggak bingung lagi gitu kan. Saya juga nggak enak gitu, jadi sama pengawas tuh jadi ada nggak enak gitu ya. Pengennya sih minta maaf sama pengawas. Itu mungkin waktu kejadian kemarin juga saya udah menyinggung beliau gitu Bu, gitu. Cuma emang saya juga bingung ya maksudnya mulainya dari mana gitu, gitu. Ya, ada lagi nggak kira-kira nih harapannya ya setelah kita diskusi? Jadi sebenarnya tuh kan saya ditegur ya, namanya ditegur juga nggak enak ya Bu ya. Maksudnya tuh kan jadi kayak saya image-nya kan jelek ya, sama kepala sekolah gitu. Pengennya tuh bisa lah gitu saya ada momen di mana saya cerita sama kepala sekolah, sebenarnya saya nggak gitu-gitu banget, maksudnya saya tidak seburuk itu gitu loh Bu. Baik-baik. Jadi intinya pertama sih ingin menjelaskan ya kepada kepala sekolah Mhm, sebenarnya kejadiannya seperti apa. Kemudian yang kedua juga mungkin ingin meluruskan komunikasi dengan pengawas ya terkait dengan hasil supervisi kemarin. mhm, Baik, Bu Putri tadi kan cerita ya kalau pengawas itu eh, menyarankan sesuatu begitu ya. Kalau boleh mhm. tahu apa sih Bu? Iya, jadi kayaknya, jadi kan gini ya Bu Dewi ya, aku tuh emang kebiasaan ya, emang udah kebiasaan gitu. Ngajar tuh nggak pakai buku teks gitu Bu. Jadi apa sih namanya, ya sesuai kurikulum sih memang ya, sesuai silabus gitu. Cuma ya nggak pakai buku teks gitu Bu. Gitu. Oh, jadi pengawas itu memberikan saran gitu ya, saat seperti itu. Mm-mm, Baiknya kalau mengajar, ibu membawa buku teks mm-mm, gitu. Padahal mm-mm. materinya memang sudah sesuai silabus, gitu ya. Iya betul. Ada lagi nggak Bu masalahnya yang masih mengganjal? Iya waktu itu pokoknya kejadiannya pas sama pengawas itu ya Bu ya, saya kekeh banget gitu, Bu yang penting kan materinya udah sesuai gitu dengan kurikulum, dengan silabus. Emang iya eh emang harus pakai buku teks gitu. Terus mungkin saya juga bahasanya mungkin nyinggung ya Bu ya. Saya juga nggak enak sih sama pengawas, malu juga sebenarnya gitu. Gitu. Oke, jadi intinya memang pengawas menyarankan untuk mematuhi buku teks ya. Sebenarnya sih yang Mm-mm. dilakukan Ibu Putri sudah benar ya, artinya mengajar berdasarkan kurikulum dalam hal ini silabus. Mm-mm. Putri selain buku teks referensi apa lagi yang kira-kira bisa menunjang pembelajaran?
Iya, sebenarnya kan kalau referensi kita juga bisa ambil dari internet ya Bu ya, dari internet, dari koran kayak gitu kan ya, dari jurnal mungkin gitu. Kemarin saat pembelajaran Ibu menggunakan media itu kan? Mm-mm. Menggunakan media itu internet, koran, jurnal. Iya, iya. Apa sih namanya waktu pembelajaran? Iya, saya apa namanya? Saya sebenarnya waktu pembelajaran anak-anak juga disuruh pakai bukunya sih, suruh buka buku gitu Bu. Tapi ya apa sih namanya ditambah lagi gitu kan, mereka tuh disuruh cari referensi yang lain gitu. Maaf ya Bu Putri, kalau Mm-mm. boleh tahu ya, eh, seberapa sering Bu Putri itu menggunakan buku paket ya sebagai referensi pembelajaran? Apakah setiap ngajar atau bagaimana? Oh ya, jadi nggak setiap ngajar juga sih Bu Debi gitu. Jadi ya, ya kadang saya ingat saya bawa, kadang enggak gitu. Pernah nggak ada anak yang bertanya, Bu, ini bukunya kenapa misalnya nggak dibaca Bu atau nggak dipakai gitu? Pernah nggak Bu? Iya pernah sih. Terus apa yang Mas Putri lakukan gitu? Hmm, yang saya lakukan ya saya nyuruh mereka nulis rangkuman di buku tulis, terus nyalin jawaban di jawaban soal ya di buku tulis gitu. Oke. Nah, menurut Ibu, ketika Ibu mencoba untuk memfokuskan mengajar menggunakan buku yang dipegang oleh siswa, hasilnya lebih baik atau bagaimana, Bu? Apa fokus dengan buku itu Bu? Iya, Iya sebenarnya sih lebih bagus ya Bu ya, maksudnya emang sih saya akui eh, kalau nggak pakai buku itu kadang ya jadi ngajarnya apa sih ya tidak terarah kayak gitu ya. Apa sih eh ya kurang sistematis mungkin gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya pakai buku yang sesuai kurikulum itu akan lebih lebih baik mungkin dan pemahaman anak-anak juga mungkin akan lebih baik ya Bu ya. oke. Jadi intinya sih sekarang Bu Putri gimana nih? Maksudnya ke depan nih akan hal apa gitu? Maksudnya tindakan apa yang mungkin bisa Bu Putri lakukan? Tujuan utama kita kan adalah meningkatkan kepahaman anak terhadap materi Mm-mm. ya. Iya betul. Meskipun ya referensi itu tidak hanya dari buku, tetapi bisa dari hal lain kayak tadi Bu Putri Mm-mm. dari internet, dari koran, dari jurnal dan seterusnya. Begitu. Nah, tetapi terkadang ketika kita lebih banyak menggunakan referensi di luar buku paket, anak orang tua juga suka bertanya ya, ini buku kapan dipakainya Bu gitu kan? Ya kayak gitu. Jadi mau nggak mau seperti itu ya. Nah, pengawas kemarin itu sebenarnya mengarahkan ke satu sumber buku paket atau bagaimana Bu? Eh, enggak sih, enggak ke satu sumber, cuma memang mungkin dari administrasi ya, jadi saya nggak kelihatan gitu sumber sumber belajarnya gitu ya Bu ya, nggak saya masukin. Iya, bisa jadi itu ya. Atau mungkin Iya. saat belajar kita saat satu revisi kemarin ya lupa gitu. Anak-anak dibuka halaman sekian gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Kita sudah mengambil referensi dari buku tersebut, iya nggak? mm-mm. Iya, iya, Jadi kembali ke inti masalah kan ini memang harus diluruskan ya Bu ya. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang mengganjal lah seterusnya mm-mm. gitu. Terutama dengan pengawas bahwa sebenarnya kita sudah menggunakan itu hanya saja mungkin terlewat saat supervisi kemarin tidak disampaikan ke siswa. Iya. Oke, Bu Putri kira-kira
kedepannya mau seperti apa nih untuk memperbaiki? Ya mungkin untuk memperbaiki ya Bu Debi ya. Jadi ya saya harus lebih rapi lagi terutama administrasi ya kalau sebenarnya itu kan keuntungan buat saya sendiri juga ya. Terus kalau misalnya dinilai sama pengawas kan jadi nilainya bagus. Terus mungkin jadi tidak ada kesalahpahaman ya. Kayak Ya, gitu mungkin. oke. Kalau ke siswa bagaimana Bu? Iya, kalau ke siswa juga iya itu mungkin penggunaan salah satu penggunaan buku sebagai salah satu sumber belajar juga mungkin akan lebih diefektifkan lagi gitu. Iya. Baik, ada lagi nggak Bu yang kira-kira saya pengen gini nih nanti gitu untuk meluruskan masalah yang tadi itu? Iya, saya tuh pengen ketemu kepala sekolah gitu Bu. Saya pengen ngomong gitu. Maksudnya tuh ya duduk permasalahannya seperti apa. Karena saya jadi ganjalan ya Bu ya ke kepala sekolah, ke pengawas gitu. Rasanya nggak enak banget gitu. Iya. Kapan rencananya Bu? Ya pengennya sih secepatnya. Kapan ya? Ntar siang kali. Nanti siang ya. Tapi aku nggak berani. Bu Debi mau nemenin. Wah, dengan senang hati. Habis makan siang kali ya kita. Jadi kan kalau udah kenyang makan diskusinya enak. Boleh boleh kasih Oke, ditemenin ya. Nah, ya. makasih ya Bu Debi. Semoga nanti masalahnya bisa clear, kepala sekolah juga Amin. kemudian ya mungkin kalau ke pengawas bagaimana Bu? Ke pengawas, ya saya juga pengen ketemu langsung sih. Ya mungkin nanti saya berkunjung kali ke kantornya Bu. Mau janjian dulu gitu. Ya gimana lagi ya tuh ya yang namanya kesalahpahaman ya hubungan sama manusia kan Bu ya sebisa mungkin kan diselesaikan gitu. Ya alhamdulillah Bu Mungkin Bu Putri. Devi juga kalau kalau mau nemenin saya ke pengawas juga boleh. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan kita, Bu. Ya alhamdulillah ya. Eh, Mungkin kalau kita mencoba untuk apa istilahnya ya, bisa membuka diri, menerima masukan dan seterusnya, insya Allah lah semuanya lancar. Yang penting kan Amin. intinya komunikasi ya, Mm-mm, komunikasi mm-mm. yang baik gitu. Nanti Bu Putri mungkin sampaikan aja ke saya kapan kita ke kepala sekolah, kapan kita ke pengawas gitu ya. Semoga Oke, nanti kita iya, Bu. ada waktu untuk kita Mm-mm, sama-sama sharing dengan mm-mm. beliau. Ya, Iya, oke. Sekarang kita ke kantin dulu yuk. Udah lapar nih. iya, iya. Ayo, ayo. Yuk, makasih Bu Dewi ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah, bismillah.